Banyak juga daerah-daerah luar seperti Sumatera, NTT, dan Jawa Barat juga kebanyakan ngambil dari daerah sini. Kadang ada juga petaninya yang dibawa ke sana buat mengurus pembuahan. Jadi saya rasa kualitas di bibit durian di sini tuh nggak diragukan lagi. Nama saya Muhammad Darussalam, biasa dipanggil Darus. Umur saya 32 tahun. Di sini saya usaha di bidang bibit durian, yang mana lokasinya ada di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di sini saya menjual berbagai macam jenis bibit durian. Awalnya saya terjun di usaha ini dulu kira-kira tahun 2016-2017. Awalnya saya lulus kuliah waktu itu di umur di tahun 2015, jurusan komunikasi. Di sana saya sempat nyari pekerjaan lah, ngelamar gitu ke beberapa instansi, tapi rezekinya mungkin belum di sana. Terus saya di waktu luang itu main-main lah ke kebun durian. Sana saya ngelihat bibit durian dan kepikiran buat kenapa saya nggak ngembangin usaha ini aja ya. Nah, dari situ saya mulai cari tahu tentang penjualan bibit durian, bagaimana cara budidaya bibit durian, dan lain-lain. Pas awal saya mulai budidaya bibit durian ini, perjalanannya nggak mulus ya, banyak rintangannya. Kayak seperti keterbatasan lahan, pengetahuan tentang budidaya bibit durian kurang, karena saya kan latar belakang pendidikan saya bukan di situ. Tapi saya mencoba buat belajar ke petani-petani daerah sini untuk gimana sih cara budidaya bibit durian, kemana pemasarannya. Awalnya kita mulai di sini itu kira-kira 1000 meteran ya tanahnya, dan paling itu nampung 4000 sampai 5000 bibit yang kecil-kecil. Nah, dari situ saya mikir bibit durian ini kan butuh lahan yang cukup luas. Saya mulai sewa-sewa, kebetulan kan ini di sekitaran ini punya saudara juga. Mulai sedikit sewa, terus lama-kelamaan mungkin udah ada uang, kita mulai belilah sedikit-sedikit. Sampai sekarang saya masih memfokuskan buat nambah lahan. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang lahan saya di sini sudah ada 5000 meter dan bisa menampung bibit sekitar 50 ribuan. Terus untuk pegawai di sini, pegawai tetap itu paling cuma ada 3 orang ya. Karena sebagian besar mulai dari penggantian media tanam, polybag, kayak pencabutan rumput, kayak stek atau perkawinan itu menggunakan SDM eksternal. Jadi sistemnya itu borongan. Karena emang dari awalnya dari dulu sistemnya udah di sini udah seperti itu. Di sini itu kita menyediakan berbagai macam jenis bibit durian, mulai dari loka, ada matahari, bawor, ada juga dari Malaysia, musangking, duri hitam, mas muar, dan dari Thailand itu montong. Ya, kita jamin sih bibit durian yang kita jual ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Karena di sini dari awal petani-petaninya emang sangat paham di bidang budidaya durian. Dan selain itu banyak juga daerah-daerah luar seperti Sumatera, NTT, dan Jawa Barat juga kebanyakan ngambil dari daerah sini. Mungkin emang nggak dari saya semua, tapi kebanyakan dari petani daerah sini. Kadang ada juga petaninya yang dibawa ke sana buat mengurus pembuahan. Jadi saya rasa kualitas di bibit durian di sini tuh nggak diragukan lagi. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di dataran rendah ya, nggak usah khawatir, bisa kok tanam bibit durian. Karena kita juga ada pelanggan dari daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Dia itu order 1000 buat keperluan perkebunan durian masih bisa tumbuh.
secara teknisnya kalau bibit durian ini bisa ditanam di ketinggian 60 sampai 600 mdpl. Mau cuaca panas kayak di Bogor sini hujan terus juga nggak terlalu masalah, masih bisa tumbuh berbuah. Di Bogor juga pun ada di Rancamaya perkebunan durian, dia nanam musangking dan sekarang bisa berbuah, udah berbuah malah, udah dijual buahnya. Di sini kita jual bibit durian dari tinggi 15 cm sampai 2 meter ya. Jenis apa? Ada tuh semua ukurannya, jadi di sini tuh lengkap lah. Dan selain itu di sini juga ada jenis durian kaki 3. Jadi di mana batangnya ada 3. Jadi untuk proses pembuahan mungkin lebih cepat ya kalau kaki 3 itu. Untuk kerugian sendiri, kita itu pernah ngalamin, mungkin karena intensitas hujan di Bogor cukup sering ya. Karena kan bibit durian kalau sering terkena air pun jadi jelek, jadi lembab. Kita itu waktu itu kena penyakit haur daun, jadi sejenis jamur gitu, dimana daun menjadi hitam kering. Dan waktu itu kebetulan yang kerja lupa cek tuh, nggak kelihatan mungkin atau apa. Jadi si jamur itu ngerembet kemana-mana, itu hampir 2000-an pohon lah yang banyak yang mati kena jamur itu. Karena waktu itu mungkin pekerja lupa, nggak tahu gimana, nggak kelihatan karena banyak ya bibitnya di sini. Jadi si jamur itu ngerembet kemana-mana, pohon jadi pada kering, mati lah. Tapi untuk sekarang alhamdulillah ya kita udah bisa tanganin masalah haur daun itu. Jadi kita dimana penyimpanan bibit itu agak direnggangin, jadi nggak bibit satu sama lain nggak terlalu berdekatan. Dan setiap pagi saya suruh pekerja buat keliling tuh, khusus ada untuk periksa, takutnya kena lagi. Jadi kalau kena si batang, si daun langsung dipotong biar nggak ngerembet kemana-mana. Untuk penjualan mungkin kita untuk skala kecil biasanya yang ngambil ke sini itu penjual-penjual online ya. Terus ada juga penghobi-penghobi durian mungkin buat koleksi lah. Terus untuk skala besarnya paling kita ada yang ngambil itu dari perkebunan-perkebunan durian. Yang biasa ngambil ke sini itu dari daerah Banten, Sumatera, NTT juga ada. Terakhir kita itu ada orderan dari Sumatera nyampe 6.000 pohon ya. Untuk sekarang ini bibit durian yang banyak dicari pelanggan untuk di sini ya, yaitu musangking, oce, duri hitam, sama bawor. Ya mungkin karena perawatannya mudah dan sudah terbukti untuk buahnya bisa tumbuh di daerah Bogor juga. Dan untuk yang langka itu mungkin di sini kita menyediakan durian jenis tembaga ya, super tembaga. Di sini banyak yang nyari juga tuh super tembaga. Kita juga ada beberapa, cuma nggak banyak. Kalau durian jenis super tembaga itu mungkin karena dia produk baru ya, jadi banyak dicari orang. Untuk rasanya itu dia lebih ke manis, agak kepahit-pahitan gitu ya, jadi agak unik lah rasanya. Dan untuk warnanya itu kayak kuning-kuning terang gitu. Ya pokoknya sih untuk durian itu harus coba. Kita juga ada produknya di sini kalau mau cari. Mungkin buat teman-teman yang mau memulai bisnis baru gitu ya, mungkin harus pahami dulu ya tentang bisnis itu. Karena kalau kita sendiri nggak tahu tentang bisnis itu, gimana kita mau ngejalaninnya ke depannya. Dan khususnya untuk bibit durian ini, mungkin kalau untuk tempat ya yang harus diperhatikan itu aliran air, irigasi air. Karena bibit durian ini cukup membutuhkan air ya, karena kan di medianya dia itu polybag. Polybag itu nggak bisa nyimpen
air lama-lama, paling 2 hari habis harus kita siram lagi. Jadi kalau nggak ada air ya nggak bisa jalan. Tip dari saya ya untuk memulai bisnis durian ini, karena kan bisnis durian itu musiman ya. Jadi saya mengaturnya di sini cuma pakai tenaga kerja 3 orang untuk yang internal, dan selebihnya kita pakai kerja dari luar atau sistem borongan. Jadi dengan kayak gitu saya rasa lebih efektif dan efisien. Jadi untuk secara pengeluaran juga lebih teratur lah. Jadi kita tahu nih poin-poinnya buat apa aja nih uang yang kita keluarkan. Selain itu, kita juga dari setiap hasil penjualan itu kita puterin lagi buat pembuatan benih bibit yang baru. Jadi stok di sini akan selalu ada. Ya, ada yang keluar tapi ada juga yang bibit baru. Jadi stok selalu banyak lah, selalu lengkap. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini gitu ya, lihat-lihat bibit durian yang kita punya, bisa dicari Waistani di Google Maps juga ada ya. Dan untuk tanya-tanya atau mau order misalkan, bisa via WhatsApp saya aja. Nomornya di 0816 46 000 990. Dan untuk alamatnya kita ada di Kampung Cijeruk, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, nyempetin nonton video ini. Dan buat yang ingin tahu seputar pertanian dan peternakan, mungkin bisa di support channel ini, Farmer Indonesia. Jangan lupa di subscribe.